Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menerangkan tentang hakikat manusia dan tujuan pendidikan pada mata kuliah pengembangan kurikulum di Universitas Negeri Islam Negeri Cyber Syekh Nurjati Cirebon. Nah, hakikat manusia itu apa? Nah, di sini dapat diterangkan bahwasanya hakikat manusia menurut teori, ada teori psikoanalisis, ada teori behaviorisme, ada teori kognitif, dan juga ada teori humanisme. Berikutnya, pada hakikat manusia, di sini ada 4 dimensi, yaitu ada dimensi keindividualan, ada dimensi kesosialan, ada dimensi kesusilaan, dan ada juga dimensi keberagaman. Apa saja pengertian dari dimensi keempat tersebut? Mari kita bahas satu persatu. Next. Nah, dimensi kehidupan atau keindividualan ini menurut Leisen, ya, di sini suatu yang merupakan keutuhan yang tidak dapat dibagi-bagi dan individu dijadikan sebagai pribadi. Nah, setiap orang kan memiliki pribadi masing-masing, memiliki sifat masing-masing atau watak masing-masing. Menurut M.C. Langford, setiap manusia, anak manusia dijadikan telah dikaruniai potensi untuk menjadi berbeda dari yang lain dan menjadi dirinya sendiri. Tidak ada yang identik di muka bumi. Nah, jadilah diri kamu sendiri, jangan menjadi orang lain, karena kamu memiliki potensi yang tidak pernah orang lain miliki. Berikut Francis Galton, ini 2 anak kembar yang berasal dari satu sel telur, seperti pinang dibelah 2, serupa dibedakan satu dengan yang lain, hanya serupa tapi tidak sama, apalagi identik. Nah, ini. Nah, meskipun toh Allah melahirkan sosok manusia kembar di dunia tak memiliki sifat yang berbeda, itulah kekuasaan Allah yang dimiliki, yang harus kita jadikan dasar sebagai salah satu pemahaman bahwasanya setiap manusia memang benar-benar memiliki individu yang berbeda satu dengan yang lainnya. Nah, dimensi berikutnya ada apa? Dimensi sosialisasian atau dimensi sosial, yang mana di sini menurut Mayor Pollack hanya dengan berinteraksi dengan sama, saling menerima dan memberi, seorang menyadari dan menghayati kemanusiaannya. Artinya apa? Kita di sini makhluk sosial, sebagai makhluk sosial yang selalu tergantung kepada orang lain. Jangan menjadi orang yang diri sendiri, ya, suka menyendiri, dan silakan berbanyak mencari teman sebanyak-banyaknya, berkomunikasi dengan teman, bergaul dengan teman, dan saling menerima atau memberi. Ini salah satu bentuk dari sifat sosial kita, ya. Karena apa? Kita di dunia ini hidup berdampingan, baik di masyarakat, di sebuah lembaga, atau mungkin dimanapun Anda berada. Kita sebagai makhluk sosial tidak bisa bekerja sendiri, harus tergantung kepada orang lain, ya. Ciri khas dari manusia itu ada ketergantungan terhadap orang lain. Berikutnya, yang nomor 3 ada dimensi kesusilaan. Manusia memiliki nilai-nilai, menghayati dan melaksanakan nilai-nilai dalam kehidupannya. Nilai merupakan sesuatu yang dijunjung tinggi karena mengandung makna kebaikan, keluhuran, kemuliaan, dan sebagainya yang dijadikan pedoman dalam hidup. Nah, ini yang menjadi salah satu pedoman hidup kita, ya, yang mana kita itu memiliki sifat baik, sifat kemuliaan, harus benar-benar menjadi salah satu pedoman kita untuk bermasyarakat maupun dalam hal belajar maupun dalam hal apapun, bergaul dengan teman dan sebagainya. Yang terakhir, hakikat manusia, dimensi keberagaman. Mana di sini manusia adalah makhluk religius, karena manusia sejak dulu percaya bahwa di luar alam yang dapat dijangkau dengan alat indera, diyakini adanya kekuatan supranatural yang menguasai hidup di alam semesta. Beragama merupakan kebutuhan manusia karena manusia adalah makhluk yang lemah sehingga memerlukan tempat untuk bertopang dan untuk keselamatan hidupnya. Jadi di sini
manusia itu memiliki keberagaman. Artinya apa? Di sini manusia itu memiliki sifat yang religius, memiliki keyakinan yang mana setiap apa yang dilakukan ini semuanya itu sudah ada yang mengatur. Salah satunya yaitu Allah Subhanahu wa taala atau Tuhan yang Maha Esa. Tentunya di sini semuanya harus kita yakini, baik kita yakini melalui alat indera kita, mata, mulut, ya, pikiran atau segala sesuatu ini menjadi salah satu kekuasaannya. Berikutnya ada yang namanya pendidikan moral. Di sini di dalam pendidikan moral ini manusia itu dituntut untuk menjadi orang yang baik. Nah, di sini di dalam siklus moral, pendidikan moral. Nah, artinya apa? Ternyata di sini kalau kita hubungkan atau kita korelasikan antara pendidikan dan moral ini sangat tidak bisa kita pisahkan. Dengan adanya pendidikan kita bermoral. Orang yang bermoral atau yang berbuat baik berarti orang yang berpendidikan ini. Nah, ini menjadi salah satu bentuk hal yang tidak bisa terpisahkan. Oleh karena itu orang yang baik pasti orang yang berpendidikan. Orang yang berpendidikan pasti orang yang baik. Makanya kalian jadilah orang yang baik. Berarti kalian termasuk orang yang berpendidikan. Nah, kesimpulannya manusia mampu mengarahkan dirinya ke tujuan yang lebih positif, mampu mengatur dan mengontrol dirinya, dan mampu menentukan nasibnya sendiri. Meskipun toh manusia bisa menentukan nasibnya sendiri, tapi nasib atau takdir itu kembali ke Allah Subhanahu wa taala, melibatkan dirinya dalam usaha untuk membantu orang lain dan membuat dunia menjadi lebih baik untuk ditinggali. Artinya apa? Kita harus memiliki sifat zuhud atau mungkin tidak terlalu ketergantungan dengan dunia. Yang terpenting kita selalu membantu orang lain, baik orang yang lemah maupun orang yang perlu bantuan kita. Manusia adalah makhluk Tuhan sekaligus mengandung kemungkinan baik dan tidak. Artinya apa? Manusia itu kadang juga baik, kadang juga buruk, tergantung bagaimana kita itu melihat satu dengan yang lain. Kalau kita berperilaku baik, insya Allah orang lain pun juga akan berperilaku baik kepada kita. Lingkungan adalah penentu tingkah laku manusia, dan tingkah laku ini merupakan kemampuan yang dipelajari. Nah, ini ya, manusia itu harus memahami lingkungannya, yang mana terkadang kalau kita itu di lingkungan kita itu baik, insya Allah manusia itu akan memiliki tingkah laku atau memiliki perilaku yang baik. Tetapi jika di lingkungan itu kita itu bergaul atau mungkin lingkungan tersebut itu sangat kurang baik, maka tingkah laku yang kita lakukan pun juga, kebiasaan yang kita lakukan pun juga tidak akan baik. Nah, makanya lingkungan itu juga bisa mempengaruhi tingkah laku kita. Untuk memenuhi kebutuhan material dan mengarahkan mengembangkan spiritual, intelektual, dan sosial, maka manusia memerlukan ilmu yang dicapai melalui sebuah pendidikan. Tentunya sebuah target orang kepingin bisa membaca perlu adanya pendidikan, ada yang mendidik. Siapa yang mendidik adalah guru. Nah, untuk mencapai sebuah target yang diinginkan oleh sebuah manusia tersebut perlu adanya pembelajaran, perlu adanya pendidikan yang harus dia capai, sehingga apa yang dia tuju itu dapat tercapai, ya. Nah, itu tadi adalah salah satu hakikat manusia yang perlu kita pelajari. Berikutnya, tujuan pendidikan. Nah, ini kalau kita hubungkan dengan hakikat manusia dan pendidikan itu sangat tidak bisa terpisahkan satu dengan yang lain. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual, keagamaan, pengendalian diri, keberanian, kecerdasan, dan akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya dan masyarakat. Ini adanya pendidikan baik formal maupun non formal ini dapat memberikan sebuah pembelajaran dalam hal di sini keagamaan di pondok pesantren contohnya, ya. Terus pengendalian diri, memiliki emosi, bisa mengendalikan diri sendiri, menjadi tidak egois dan sebagainya, memiliki perhatian yang baik, menjadi jujur, tanggung jawab, dapat dipercaya. Nah, salah satunya juga di sini memiliki kecerdasan, ya, bisa berhitung, bisa membaca, terus memiliki akhlak mulia, akhlakul karimah. Artinya apa? Memiliki sifat-sifat yang
mana di sini menjadi salah satu orang yang jujur, orang yang berakhlak sopan dengan yang lain, ya, menghormati satu dengan yang lainnya. Ini kalau tidak ada pendidikan, maka tidak akan mungkin orang itu akan memiliki akhlak yang mulia serta memiliki keterampilan. Keterampilan ini kalau menurut saya itu dibagi menjadi dua, ada hard skill sama soft skill. Kalau hard skill itu keterampilan yang dimiliki sesuai dengan apa yang dia minati. Kalau soft skill itu salah satu keterampilan yang harus dimiliki dalam jiwanya, termasuk menjadi anak yang rajin, jujur, bekerja keras, ya. Dan juga nantinya dengan adanya pendidikan, ya, dirinya akan diperlukan di mana? Di masyarakat atau di lingkungannya. Menjadi orang yang bermanfaat di tempat dia belajar, tempat dia beraktivitas dimanapun dia berada. Nah, di sini untuk teman-teman semuanya, ya, pengertian pendidikan menurut para ahli di sini menurut Profesor Dr. M.J. Langford, pendidikan ialah pemberian bimbingan dan bantuan rohani bagi yang masih memerlukannya. Nah, di sini maksudnya apa? Ya, pendidikan ini menjadi salah satu bimbingan kita untuk menjadi orang yang lebih baik. Kepada siapa? Ya, kepada orang yang memerlukannya. Kebanyakan, nah, adanya pendidikan ini ya membuat kita itu semakin tahu apa yang kita tidak tahu menjadi tahu. Menurut Profesor Zaharai Idris, pendidikan adalah serangkaian kegiatan komunikasi yang bertujuan antara manusia dewasa dengan si anak didik secara tatap muka atau dengan menggunakan media dalam rangka memberikan bantuan terhadap perkembangan anak seutuhnya. Ini pendidikan itu adanya suatu komunikasi antara satu dengan yang lain, antara guru dengan siswa, dan di situ ada sebuah media dan ada materi yang diajarkan yang dapat bisa mengembangkan anak didik tersebut dan memberikan pandangan atau memberikan ilmu yang mungkin belum pernah anak didik itu ketahui sebelumnya. Itu adalah yang namanya pendidikan. Nah, berikutnya adapun tujuan pendidikan di sini ada 3, ya. Tujuan utama adalah menanamkan keyakinan dan memfasilitasi proses pendidikan, pembelajaran. Nah, tujuan utamanya, hasilnya apa? Hasilnya memperoleh belajar, yaitu kesadaran akan pentingnya belajar serta pengetahuan tentang belajar, bagaimana belajar. Nah, di sini tujuan pendidikan ya tentunya ya untuk mencerdaskan anak bangsa. Nah, salah satunya di sini menurut Emma Goldman, satu-satunya tujuan pendidikan adalah untuk mengajar peserta didik bagaimana menjalani hidupnya dengan mengembangkan pikirannya dan melengkapi ia untuk menghadapi realita. Artinya apa? Kalau sebagai bekal, ya, pendidikan itu sebagai bekal bagaimana anak didik itu nanti menjalani hari-hari hidupnya, baik sendiri maupun bersama yang lain. Dan juga mengembangkan pikirannya, mengembangkan emosionalnya, mengembangkan cara berpikirnya. Nah, dengan menanggapi sebuah realita yang ada, terus menghadapi kenyataan, bagaimana mencari sebuah resiko, ya, adanya. Nah, konkretnya bagaimana? Yaitu mengajar siswa dapat berpikir. Nah, kalau siswa tidak berpikir artinya berarti tidak belajar. Betul tidak? Betul. Meningkatkan kualitas pikiran. Dengan berpikir, anak didik tersebut akan meningkatkan kualitas pikirannya, mengembangkan potensi yang dimilikinya. Nah, dan juga memungkinkan dia untuk berpikir bagi dirinya sendiri, mau kemana dia, tujuan dia sekolah mau kemana, tujuan dia untuk mencari ilmu untuk apa, ya, sehingga nantinya akan berpikir sejauh itu, akan menjadi apa nantinya. Bukan hanya sekedar menambah beban memori otak. Nah, ini adalah sebuah tujuan pendidikan, yang mana tujuan pendidikan ini harus perlu menjadi salah satu dasar utama sebuah pendidikan. Nah, tentunya semoga apa yang menjadi tujuan kita semuanya dalam menuntut ilmu ini benar-benar menjadi salah satu bagian dari sebuah pendidikan, yang mana pendidikan ini itu penting, ya, untuk masa depan kita semuanya. Untuk menjadi apa? Ya, untuk menjadi yang lebih baik, ya. Untuk menjadi orang yang lebih baik, menjadi orang yang bermanfaat. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.